Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya kedengeran nggak ya? Suaranya kedengeran ya. Halo, halo, tes, tes, tes. Oke. Oke, jelas ya. Oke. Ya. Oke, udah 19.09 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Dr. Yazid Asyari, dokter konsultan dari Vitanostin. Dan kali ini kita akan ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi di live. Dan untuk topiknya adalah tentang anemia lagi ya. Jadi ini anggap aja anemia part 2. Di mana pada malam hari ini kita akan bahas anemia dari segi dari sisi rambut rontoknya ya. Jadi judulnya adalah cegah rambut rontok karena anemia dengan Vitanostin. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung bisa nge-tag teman-temannya yang lain biar live ini tambah rame. Dan juga buat teman-teman semua yang ingin memberikan testimoni ataupun ada yang ingin disampaikan dengan pertanyaan mengenai topik yang terkait, yaitu tentang rambut rontok, anemia dan juga anemia. Nah, teman-teman bisa langsung tanya aja, dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Itu ya. Nah, seperti biasa, sebelum membahas tentang gejalanya, saya akan membahas sedikit ya tentang penyakitnya dulu. Sebenarnya penyakitnya juga sama ya, anemia, sama seperti minggu lalu. Cuman di sini saya cuma mengingatkan kembali ya, refreshing lagi. Kalau misalnya teman-teman itu ada yang lupa ya. Jadi anemia itu apa? Anemia adalah kondisi di mana seseorang itu kekurangan hemoglobin. Nah, kekurangan hemoglobin kadang-kadang orang nyebutnya dengan kekurangan darah, maka disebut dengan anemia. Nah, kadang ada yang rancu juga nih, sebagian masyarakat menyebut anemia itu adalah hipotensi. Jadi kayak saling tuker-tukeran gitu ya definisinya. Padahal hipotensi sendiri adalah rendahnya tekanan darah. Sedangkan kalau misalnya anemia adalah kondisi rendahnya hemoglobin atau rendahnya sel darah di dalam tubuh kita. Jadi itu beda ya. Tekanan darah adalah tekanan yang diproduksi oleh jantung untuk memompa darah. Kalau misalnya hemoglobin atau sel darah merah itu adalah sel darah yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi itu beda banget konteksnya. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya anemia sendiri, seseorang dikatakan anemia apabila
tubuhnya itu kekurangan hemoglobin. Nah, kekurangan hemoglobinnya berapa dok? Nah, ini beda-beda ya. Untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau misalnya pada laki-laki dewasa itu kurang dari 13, itu sudah disebut dengan anemia. Sedangkan pada perempuan yang tidak lagi hamil ya, itu adalah kurang dari 12 ya. Kemudian pada wanita hamil itu kurang dari 11 gram per desiliter. Itu. Nah, untuk derajat dari anemia sendiri itu juga beda-beda. Ya, jadi ada derajat ringan, sedang, dan juga berat. Nah, untuk derajat ringan, ini aku sebutin yang laki-laki aja ya. Jadi kalau derajat ringan itu 11 sampai 12,9 atau gampangnya 11 sampai 13. Kalau yang derajat sedang itu 8 sampai 11, kalau yang berat itu kurang dari 8. Gitu, gampangnya gitu. Nah, terus untuk yang lain gimana dok? Yang lain sama aja sebenarnya. Kalau misalnya perempuan itu kan kurang dari 11, ya udah dikurangi 1, terus kurangi 2, nah sama aja. Jadi kayak kurangi 1 dulu ya. Jadi dari 10,9 sampai 11, nah itu termasuk anemia ringan. Kalau misalnya kurang dari 11 sampai 9, nah itu termasuk anemia sedang. Kalau kurang dari 8, itu berarti termasuk anemia yang berat. Kayak gitu. Jadi gampang aja. Tapi teman-teman nggak perlu nggak perlu pusing-pusing buat ngafalin mana anemia ringan, sedang, berat, karena itu adalah menjadi tugas dokter untuk menerapkan terapi apabila menjumpai pasien dengan kondisi anemia. Kayak gitu. Nah, untuk gejala anemia memang ada kaitannya dengan rambut rontok. Tapi sebenarnya gejala utama dari anemia adalah 5L ya. Jadi ada lemah, letih, lesu, lunglai, apalagi lemah, letih, lesu, lunglai, dan juga lemah, letih, lesu, lunglai, dan juga lelah ya. Pokoknya 5L itu. Lemah, letih, lesu, lunglai, dan juga lelah. Nah, selain itu ada keluhan-keluhan lain ya. Kemarin juga sudah sempat saya sampaikan, ada penglihatan yang berkunang-kunang, kemudian dari segi fisiknya ya, dari tampangnya itu tampak lebih pucat daripada orang-orang normal. Kemudian ada keluhan pusing. Nah, pusingnya ini seringnya tuh ngelier ya, atau pusing berputar yang pinginnya tuh cuma pengen tidur aja. Kemudian ada keluhan, bisa muncul keluhan itu telinganya berdenging dan juga ada penurunan konsentrasi. Nah, selain itu bisa juga disertai dengan gejala rambut rontok. Nah, kok bisa dok muncul rambut rontok? Nah, ini kita membahas ke yang rambut rontoknya ya. Jadi, kenapa kok bisa? Ya karena di dalam tubuh kita setiap sel-sel ya, termasuk sel rambut, itu kan perlu adanya energi, perlu adanya oksigen. Nah, apabila sel darahnya itu berkurang, di mana kita tahu sel darah itu kan fungsinya untuk membawakan energi ya. Ibaratnya kayak pabrik yang mempunyai banyak sekali produksi barang-barang tidak bisa dijual belikan kalau misalnya nggak ada media transportasinya, nggak ada truk-truknya yang untuk mendistribusikan ke bagian-bagian gitu kan. Nah, anggap aja sel darah merah itu adalah transportasinya itu tadi. Kalau misalnya tubuh kita tuh ada suplai makanannya cukup, tapi kok sel darahnya itu tidak mencukupi, ya sel darah merah tidak mencukupi, hemoglobin juga tidak mencukupi, maka dari itu sel-sel dalam tubuh kita tidak akan bisa berkembang secara optimal. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan rambut rontok adalah tidak bisa sel-sel rambutnya itu tidak bisa regenerasi kayak gitu. Terus untuk penyebab anemia sendiri kan ada banyak ya. Kemarin juga sempat udah saya sampaikan juga. Jadi anemia itu yang berkaitan dengan zat gizi itu ada 3. Yang pertama adalah kekurangan zat besi atau defisiensi zat besi. Untuk yang kedua ada defisiensi asam folat ya. Kemudian yang ketiga ada defisiensi vitamin B12. Oke. Ya, ini udah ada pertanyaan ya dari Kak Dwi Ismawati ya. Coba nanti. Oke. Ya.
Ini sebenarnya udah terjawab ya. Jadi Kak Dwi Ismawati ini tanya nih, kenapa anemia bisa menyebabkan rambut rontok dok? Ya karena itu tadi, ketika tubuh kita itu kekurangan sel darah merah ya atau kekurangan hemoglobin, di mana hemoglobin itu bisa diperoleh dari 3 macam zat gizi, yaitu zat besi, asam folat, dan juga vitamin B12. Nah, ketika 3 zat penyusun utama dari sel darah ini atau hemoglobin ini itu tidak terpenuhi, otomatis tubuh kita akan kekurangan hemoglobin. Nah, kita tahu hemoglobin itu sebagai media transportasi sel-sel ataupun energi ke seluruh tubuh ya. Nah, maka dari itu kalau misalnya energinya tidak tersampaikan, termasuk ke ini ya, ke sel-sel rambut ini tidak tersampaikan, otomatis sel-sel rambut tidak akan mudah untuk regenerasi ya. Kan setiap sel-sel itu akan mati dan diganti dengan sel-sel yang lain. Nah, ketika sumber ininya ya, bahan bakarnya itu tidak sebenarnya ada tapi tidak bisa disampaikan karena hemoglobinnya itu berkurang. Nah, otomatis sel-sel rambut akan mudah rontok ya. Jadi jawabannya adalah itu. Ketika kita memang punya energi untuk meregenerasi sel-sel rambut atau untuk mempertahankan kekuatan dari rambut kita, tapi ternyata hemoglobinnya itu tidak ada atau media pengangkutnya itu tidak ada, maka sel-sel rambut akan mudah rontok kayak gitu. Jadi rambutnya itu akan lebih tidak bisa kuat menancap di dalam kepala kita seperti itu. Selain itu sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kerontokan itu adalah karena keturunan atau mungkin kebotakan itu juga karena keturunan. Nah, hal itu bisa dipicu dengan adanya kondisi anemia tadi seperti itu. Kak Yani Nasa nih, selamat malam dok, Pacitan Jawa Timur hadir. Oke, selamat malam. Dari Kak Ika Putri nih, assalamualaikum dok, ingin bertanya apakah penyakit anemia ini bisa berpengaruh pada kesehatan ke organ-organ tubuh yang lain? Nah, bisa ya, jadi bukan cuman ke sel-sel rambut aja. Kalau misalnya sama ya, logikanya sama, bahan bakarnya misalnya ada ya, karbohidrat, protein, lemak semuanya ada. Tapi kalau misalnya hemoglobinnya itu tidak ada ataupun kadar hemoglobinnya itu berkurang, otomatis energi yang disampaikan ke seluruh tubuh akan berkurang juga ya. Memang dari gejala awalnya dulu aja. Gejala awalnya itu adalah lemah, letih, lesu, lunglai, lemas tadi ya. Kemudian kalau misalnya udah lama-kelamaan ya mulai lemas ya, pandangan mulai berkunang-kunang, mulai pusing-pusing liar, pusing-pusing berputar. Kemudian lama-kelamaan akan mengalami penurunan kesadaran seperti itu. Nah, untuk berkaitan dengan penyakit lain, kalau misalnya di dalam sel-sel tubuh kita itu kekurangan energi ya, di jantung kekurangan energi, di ginjal kekurangan energi, di paru-paru, di otak kekurangan energi, tentu itu juga akan berbahaya ke organ-organ yang lain seperti itu. Nah, kaitannya juga dengan penyakit kronis ya yang sering menyebabkan anemia adalah penyakit gagal ginjal. Kenapa? Karena di dalam sel-sel di dalam ginjal itu merupakan salah satu sel-sel yang bisa membentuk sel darah merah. Nah, ketika sel-sel yang ada di ginjal itu tadi rusak karena penyakit gagal ginjal tadi, nah otomatis pembentuk dari sel darah merah itu akan berkurang. Nah, kalau misalnya sel darah merahnya berkurang, itu bukan cuma dari gizinya aja, tapi memang dari produksi sel-sel di ginjalnya itu tadi memang udah rusak. Nah, itu akan lebih berat lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah anemia karena gagal ginjal atau karena penyakit kronis, itu harus menjalani ini ya pengobatan penyakit ginjalnya dulu, jangan anemianya dulu. Jadi harus harus memberikan pengobatan terhadap penyakit ginjalnya dulu. Baru nanti ketika ginjalnya sudah membaik ya, fungsi ginjalnya sudah membaik, baru nanti anemianya diatasi. Gitu. Nah, anemianya pun diatasi dengan transfusi ya. Memang perlu asupan dari makanan juga, tapi akan lebih baik, akan lebih cepat lagi hemoglobinnya naik dengan transfusi darah. Kayak gitu ya. Oke, udah mulai rame ya ini ya. Oke,
Nah, lanjut ya ke ini, ke anemianya. Jadi tadi dari sekian banyak jenis anemia, mau dari anemia penyakit kronis ataupun anemia karena keturunan ya, kemudian anemia dari zat gizi, ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama dari zat besi, yang kedua dari vitamin B9 atau asam folat, kemudian yang ketiga dari vitamin B12 ya. Nah, untuk ini ya, untuk anemia dari zat besi itu sebenarnya bisa dilihat kalau misalnya teman-teman itu cek ke dokter, bisa aja misalnya teman-teman request gitu kan, melakukan pemeriksaan kadar zat besi di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya zat besinya berkurang, berarti memang penyebab dari anemianya adalah karena kekurangan zat besi. Nah, terus untuk penyakit dari anemia karena kekurangan zat besi, ini juga ada beberapa ciri khasnya ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya papil lidah atrofi, atau ketika kita itu ngaca ya, kemudian ada bintik-bintik putih di lidah. Nah, itu kan banyak. Nah, pada orang dengan anemia kekurangan zat besi, dia itu lebih bening dan lebih kinclong ya, anggap aja kayak gitu. Jadi titik-titik putihnya itu akan mengalami atrofi ataupun pengecilan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya angular cheilitis, di mana ada peradangan di sudut-sudut bibir. Kemudian ada lagi koilonychia, di mana kuku di jari-jari, yang paling gampang itu di jari jempol tangan ya, itu akan lebih melengkung ya daripada orang-orang normal gitu. Terus terapinya gimana? Nah, terapinya ya harus menggunakan ini ya, harus menggunakan apa namanya, terapi suplemen zat besi. Nah, sebenarnya bisa juga menggunakan terapi-terapi lain ya. Kalau misalnya teman-teman itu pengen lebih cepat untuk meningkatkan zat besinya, bukan cuman dari tablet atau suplemen zat besi, tapi juga harus mengkonsumsi buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang banyak mengandung zat besi ya. Kalau misalnya buah-buahan itu bisa ada di vitamin C juga bisa ya. Jadi ada kulit manggis, kemudian ada ekstrak dari mengkudu, ekstrak sirsa ya, kemudian ekstrak dari apel, di mana buah-buahan yang ada di vitamin C ini juga memiliki kandungan zat besi kayak gitu. Jadi itu bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan zat besi ya, meskipun tidak terlalu signifikan karena itu ada di buah-buahan. Nah, untuk makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi, yang paling tinggi jelas ya, yang makanan dari daging merah. Nah, itu memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Oke, gitu ya. Kemudian dari Kak Ika Putri nih, apakah ada banyak pantangan makan dan minum dan penanganan khusus untuk penyakit anemia? Nah, untuk pantangan-pantangan, teman-teman pasti ini ya masih ingat ya beberapa. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin meningkatkan kadar zat besi di dalam tubuh, otomatis harus mengkonsumsi banyak daging merah ya, kemudian mengkonsumsi banyak vitamin C ya. Itu bisa membantu untuk mempercepat penyerapan zat besi. Tuh, kalau misalnya pantangannya sebenarnya ini tidak terlalu signifikan ya, cuman memang di beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa kandungan dari tanin pada teh dan juga fitat pada sereal itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi ya. Jadi minuman teh dan juga sereal itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi kayak gitu ya, jelas ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman lagi mengkonsumsi tablet suplemen zat besi, itu lebih baik dikonsumsi pada kondisi lambungnya itu lagi kosong, jadi sebelum makan. Nah, maka dari itu ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa obat-obatan yang menahan asam lambung ya, kayak antacid, kemudian H2 blocker atau yang menetralkan asam lambung, itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi itu sendiri gitu ya. Oke, dari Kak Ika Putri lagi nih, seberapa besarkah bahaya penyakit anemia itu sendiri dan apa gejala-gejala awal yang signifikan yang terlihat pada penderita anemia itu sendiri? Oke, jadi anemia itu gejala awalnya tadi bisa dijumpai dari 5L tadi ya, lemah, letih, lesu,
lunglai, lelah. Nah, mudah lelah. Nah, itu yang gejala yang paling khas ya. Memang semua penyakit itu gejalanya bisa campur-campuran ya. Ada mungkin yang demam, ada yang mungkin sering kencing, ada yang mungkin pusing kenceng seperti terikat di leher belakang ya. Tapi memang untuk anemia sendiri itu gejala yang paling khas adalah lemah, letih, lesu, lunglai dan juga mudah lelah kayak gitu. Nah, untuk gejala-gejala lain bisa dijumpai misalnya pusing berputar ya karena lemes, kemudian asupan energi ke seluruh tubuh mulai berkurang, kemudian asupan energi ke mata juga mulai berkurang. Jadi gampangnya itu mata akan kekurangan energi. Kalau misalnya mata kekurangan energi, maka penglihatannya juga akan menurun. Nah, salah satu gejalanya adalah matanya atau penglihatannya jadi berkunang-kunang, kemudian mengalami pusing berputar dan juga bisa terjadi penurunan konsentrasi karena itu tadi ya udah pusingnya berputar, pusingnya ngelier ya, kemudian pandangannya kabur, pandangannya berkunang-kunang. Nah, otomatis dia penurunan maka akan terjadi penurunan konsentrasi. Seperti itu ya. Oke. Penyakit anemia bisa terjadi dari usia berapa, Dok? Dari usia berapapun ya. Jadi ada juga kondisi pada anak-anak ya yang namanya talasemia. Nah, itu juga salah satu gejala dari anemia. Nah, penyebabnya itu karena genetik. Jadi ayah atau ibunya itu mengalami talasemia juga. Nah, talasemia itu apa? Jadi kondisi di mana sel hemoglobinnya itu di dalam tubuh itu, hemoglobinnya itu tidak bisa berikatan dengan optimal. Nah, gampangnya gitu. Jadi kalau misalnya hemoglobinnya itu tidak bisa berikatan dengan bagus, otomatis hemoglobin di dalam tubuh itu akan dianggap sebagai zat asing. Dimana kalau misalnya ketika hemoglobinnya dianggap sebagai zat asing, dia akan dihancurkan oleh sel-sel imunitas di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, makanya terjadi anemia, kekurangan hemoglobin tadi. Ya, itu bisa terjadi pada anak kecil. Pada remaja apa bisa, Dok? Ya bisa ya. Kalau misalnya pada teman-teman yang cewek ya lagi menstruasi, banyak sekali remaja-remaja wanita yang harus mengkonsumsi zat besi ataupun harus mengkonsumsi asam folat untuk mencegah terjadinya anemia. Gitu. Kemudian pada usia dewasa, apalagi kalau misalnya usia dewasa yang mengalami penyakit kronis ya seperti penyakit gagal ginjal yang udah stadium akhir. Nah, itu juga salah satu gejalanya adalah anemia. Itu ya. Nih dari Kak Ika Putri lagi nih, apakah pada penyakit anemia yang banyak macamnya ini ada penanganan khusus tersendiri? Nah, untuk anemia itu tergantung dari penyebabnya. Semua penyakit itu banyak sekali penyebabnya. Nah, makanya kita harus menangani sesuai dengan penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya itu karena kekurangan zat besi, kita juga harus sering kita harus sering mengkonsumsi zat besi. Kemudian kalau misalnya kekurangan vitamin B12 ataupun asam folat, ya harus sering mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi asam folat dan juga vitamin B12. Kalau misalnya penyebabnya itu memang karena keturunan seperti talasemia tadi, ya memang harus diberikan tindakan transfusi darah kayak gitu. Terus kalau misalnya pada penyakit ginjal kronis, itu juga harus diberikan transfusi darah gitu ya. Jadi penanganannya itu tergantung dengan penyebab yang mendasari kayak gitu. Nah, kalau misalnya pada gejala rambut rontok ya seperti pada topik malam hari ini, itu juga bisa dengan ini harus cek kadar zat besinya ataupun harus cek asam folat ataupun vitamin B12 itu. Jadi harus dicek biar tahu penyebabnya apa. Tapi sebenarnya untuk rambut rontok ya itu kebanyakan karena genetik dan juga karena usia dan juga karena stres yang berlebihan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu kemakan iklan kayak rambut yang bisa
rambut yang bisa, sampo yang bisa menumbuhkan rambut dengan seketika, kemudian iklan-iklan di TikTok atau YouTube yang menunjukkan adanya baby hair gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman itu penyebabnya adalah stres dan stresnya itu belum tertangani, ya otomatis nggak bakalan berpengaruh karena penyebabnya adalah stres. Nah, kalau misalnya rambut rontok ya karena stres, ya harus sering-sering healing ya biar stresnya itu hilang kayak gitu. Ya. Oke. Oke, dari Kak Iko Putri lagi nih, untuk penyakit anemia, untuk konsumsi Vitanostin berapa saset per hari? Nah, untuk penyakit anemia sendiri bisa mengkonsumsi Vitanostin 2-3 kali sehari. Nah, kandungan dari Vitanostin pun itu banyak sekali ya. Jadi ada dari ekstrak buah manggis, ekstrak dari kulit manggis, kemudian ekstrak dari buah apel, kemudian dari apalagi ya, mengkudu, daun sirsa, kemudian dari rosella dan juga madu, yang mana itu juga bisa mencegah adanya anemia karena buah-buah itu sendiri memiliki kandungan zat besi kayak gitu. Misalnya pada kulit manggis itu memiliki kandungan 0,36 mg zat besi, kemudian di buah mengkudu itu ada 17 mg zat besi. Selain itu juga ada kandungan vitamin C-nya 170 mg. Kemudian dari apel pun ada 0,3 mg zat besi. Jadi itu bisa membantu teman-teman untuk mencegah adanya kekurangan zat besi. Gitu ya. Oke. Ini tadi ada banyak sekali pertanyaan ya, cuman aku belum lihat nih testimoni-testimoni yang disampaikan sama teman-teman. Silakan kalau misalnya kalau misalnya ada yang mau menyampaikan testimoni, bisa langsung dikirimkan di kolom komentar ya. Oke. Nah, ini nih baru ada nih. Ada lagi, biar sekalian tak bacain. Ini ada dari Kak Ika Putri nih, yang lain dong, yang lain. Ada Kak Yani, Kak Sri Raina, Kak Lulu ya. Ada banyak sebenarnya ya. Cuman aku masih nunggu nih testimoni dari teman-teman yang lainnya. Oke, tak bacain dulu ya, mungkin ya dari Kak Ika Putri ya. Alhamdulillah kemarin sempat sesek, kepala pusing, badan lesu, kaki kram. Setelah konsumsi Vitanostin badan langsung enteng, tidur bisa nyenyak. Harus konsumsi Vitanostin setiap hari, dapat segarnya, dapat sehatnya. Vitanostin solusi sehat masa kini. Memang untuk kandungan dari ekstrak buah yang dari Vitanostin itu bisa membantu untuk melebarkan saluran nafas ya. Jadi kandungan dari ekstrak buah mengkudu dikombinasi dengan ekstrak buah yang lainnya itu bisa membantu untuk mengatasi seseknya. Jadi sesek itu kan terjadi ketika adanya penyempitan ataupun adanya sumbatan dari saluran nafas. Nah, dengan mengkonsumsi buah-buahan yang bisa melebarkan saluran nafasnya itu bisa meredakan gejala dari sesak nafasnya itu. Kayak gitu. Nah, terutama pada penyakit asma ya, dimana dia itu khas banget. Jadi saluran nafas di paru-parunya itu mengalami penyempitan. Nah, oke. Silakan kalau misalnya teman-teman ada testimoni bisa disampaikan ya di kolom komentar ya. Nah, terus untuk mungkin aku bakal bahas ya biar durasinya agak panjangan dikit. Jadi selain rambut rontok, selain zat besi, bisa juga anemia itu disebabkan karena adanya kekurangan ataupun defisiensi asam folat dan juga kekurangan vitamin B12. Nah, kalau misalnya asam folat itu ciri khasnya tuh sebenarnya ciri utamanya sama aja kayak 5L tadi ya, lemah letih lesu mulai bla 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 tadi. Nah, gejala yang lainnya yang bisa ditemui itu dari kekurangan vitamin B12 adalah adanya gangguan neurologis atau adanya gangguan di sistem sarafnya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu pas periksa ke dokter ya, kemudian
mengeluh sering kesemutan, nah itu diberikan vitamin saraf. Nah, vitamin saraf itu memiliki kandungan dari vitamin B12. Nah, itu bisa membantu untuk mencegah kesemutan. Nah, kandungan anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin B12 itu juga bisa muncul gejala-gejala neurologis ya, seperti adanya kesemutan di ujung-ujung ekstremitas atau ujung-ujung anggota gerak seperti itu. Oke. Ini dari Kak ini nih, Wahyuni ya. Dulu aku punya alergi dingin atau biduran, sejak konsumsi Vitanostin alhamdulillah tidak kambuh lagi. Untuk alergi ya itu ada di kandungan dari ekstrak buah apel ya. Jadi kandungan dari ekstrak buah apel itu bisa membantu untuk menghalangi efeknya itu antihistamin ya. Jadi dia bisa mencegah adanya reaksi alergi ya, mau kayak bersin-bersin ataupun alergi yang bisa mengarah ke asma. Nah, itu bisa dicegah dengan mengkonsumsi buah-buahan termasuk ekstrak dari buah apel. Gitu. Dok ingin bertanya, dari Kak Eka Putri lagi ya. Dok ingin bertanya apakah Vitanostin ini bisa untuk membantu meredakan pada penyakit ISK. Nah, untuk mencegah tentu semua buah-buahan itu bisa ya, termasuk ekstrak buah yang ada di Vitanostin. Nah, itu bisa membantu untuk mencegah adanya infeksi bakteri di saluran kemih ataupun di saluran nafas ataupun di saluran pencernaan ya. Jadi memang untuk mencegah infeksi kita harus sering-sering mengkonsumsi buah-buahan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk mengobatinya ya harus menggunakan obat antibiotik ya. Nah, itu bisa langsung, bukan bisa langsung sih, memang responnya tiap orang beda-beda. Jadi ketika seseorang mengalami infeksi saluran kemih dan itu udah positif ya, saluran kemihnya itu ada infeksi, bisa dilihat dari pemeriksaan urin ataupun pemeriksaan dari pipisnya itu. Nah, itu harus mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter juga. Nah, untuk pencegahannya, nah itu bisa mengkonsumsi buah-buahan termasuk ekstrak buah yang ada di Vitanostin. Kayak gitu. Bisa mengkonsumsi 2-3 kali sehari ya. Oke, ini dari Kak Puriha nih. Dok, apa BB naik bisa menyebabkan sering kesemutan atau karena penyakit lain? Nah, kalau misalnya teman-teman itu berat badannya naik, kemudian kadar gula darahnya itu juga naik, nah itu positif banget ya. Penyebab dari sering kesemutannya ya karena gulanya naik yang ada komorbid dengan obesitas itu tadi ya. Tapi kalau misalnya tinggi badannya 160, berat badannya 55, kemudian berat badannya naik 5 kilo. Nah, itu ya tidak berpengaruh secara signifikan ya. Jadi harus dilihat lagi dari kondisi kadar gula darahnya. Kalau misalnya kadar gula darahnya normal, ya berarti kesemutannya itu bukan karena penyakit gulanya tadi. Tapi kalau misalnya kadar gula darahnya tinggi, nah salah satu gejala dari diabetes mellitus adalah adanya kesemutan yang muncul di ujung-ujung anggota gerak kayak gitu. Oke. Nah, ini gulanya normal dok, 102. Nah, ini juga bisa dicari penyebab yang lainnya. Apakah karena kurang olahraga? Coba. Nah, orang-orang dengan kurang olahraga itu seringkali gampang kesemutan, gampang capek, gampang pusing, susah fokus. Nah, itu orang-orang dengan ciri kekurangan olahraga ya, atau kurang aktivitas fisik. Nah, itu teman-teman bisa sering-sering olahraga ya, dari olahraga yang ringan-ringan dulu, dari jogging ataupun lari-lari kecil. Nah, itu bisa membantu untuk menyehatkan sel-sel di ujung-ujung ekstremitas kita atau ujung-ujung anggota gerak kita. Karena kalau misalnya orang-orang dengan kesemutan ya, bukan cuman dari vitamin B12-nya yang kekurangan ya, tapi dari suplai darah yang kurang kuat juga kayak gitu loh. Anggap aja orang yang kurang olahraga kemudian baru duduk bersila ataupun baru jongkok berapa menit itu udah kerasa kesemutan kan. Beda lagi dengan orang yang sering olahraga. Kalau misalnya dia tuh jantungnya udah sehat, dia akan lebih
akan lebih lama untuk jongkoknya, akan lebih lama untuk duduk bersilanya, karena asupan darahnya itu lebih bagus kayak gitu. Pompa darahnya juga lebih bagus karena sering olahraga. Seminggu sekali 30 menit. Nah, Padahal aturannya sehari 30 menit ya, jangan seminggu 30 menit ya. Rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO itu olahraganya itu 30 menit dalam sehari. Nah, bisa diselang-seling bisa, dan totalnya itu dalam seminggu itu kurang lebih 150 menit. Nah, kalau teman-teman itu olahraganya cuma 30 menit dalam 30 menit dalam seminggu, apalagi 30 menit dalam sebulan, otomatis itu defisiensi olahraga ya. Jadi teman-teman jangan cuma khawatir defisiensi zat besi atau defisiensi vitamin B12 atau asam folat, tapi juga teman-teman itu harus khawatir dengan adanya defisiensi olahraga atau kekurangan olahraga ataupun aktivitas fisik. Kalau misalnya teman-teman itu kurang olahraga, ya istilahnya berat badannya akan naik, memicu penyakit-penyakit yang lain ya, bisa diabetes, bisa kolesterol, bisa jantung, bisa hipertensi, kayak gitu. Jadi semua kunci dari hidup sehat itu ada 4 ya. Yang pertama itu makan makanan yang bergizi dan beraneka ragam. Kemudian yang kedua itu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Ini untuk mencegah adanya penyakit infeksi. Yang ketiga itu olahraga yang cukup 30 menit dalam sehari, atau kalau dalam seminggu itu kurang lebih 150 menit ya. Bisa olahraga dari 7 hari, dalam seminggu itu bisa olahraga 5 hari. Kemudian yang keempat adalah menjaga berat badan agar tetap ideal gitu. Jadi harus ini ya, harus diseimbangkan itu tadi. Dari pertama makanan, yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat, yang ketiga itu olahraga yang cukup, dan yang keempat adalah menjaga berat badan agar tetap ideal gitu ya. Oke. Adakah lagi pertanyaan ataupun testimoni yang ingin disampaikan? Silahkan, bisa langsung dikirimkan di kolom komentar ya. Oke. Sebenarnya anemia itu penyakit yang simple dan penyakit yang sering dijumpai juga pada orang-orang remaja ataupun wanita-wanita yang masih menstruasi. Jadi ya penyebabnya karena menstruasi itu tadi ya. Kalau menstruasi kan keluar darah. Anggap aja menstruasi itu adalah perdarahan yang alami, yang memang rutin dilakukan oleh tubuh seorang wanita gitu kan. Memang dari siklus menstruasinya kayak gitu. Nah, untuk mencegah kekurangan sel darah merah ya karena zat besi ataupun asam folat, yaitu harus mengkonsumsi tablet ataupun suplemen dari zat besi itu tadi. Ini dari Kak Purihan lagi nih. Dok, satu lagi pertanyaannya. Pernah dengar Vitanostin tidak boleh dimix dengan buah yang asam, jeruk, stroberi, dan lain-lain. Ada yang pernah nyoba minum Vitanostin dengan jeruk nipis, flu-nya cepat sembuh. Sebenarnya boleh nggak dok ya? Nah, kalau misalnya dengan obat itu harus diselang dulu ya, harus dijeda dulu 30 menit ya, biar istilahnya nanti nggak nyampur. Tapi kalau misalnya dengan buah-buahan yang lain itu nggak masalah ya. Jadi ibaratnya kayak sama-sama buah-buahan lah ya. Kalau misalnya teman-teman itu konsumsi salad buah, itu kan ada apel, ada pear, ada apa lagi ya, pokoknya banyak kan buah-buahannya. Nah itu nggak masalah. Jadi logikanya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman itu mengkonsumsi Vitanostin, apakah boleh dicampur dengan buah-buahan yang lain? Boleh-boleh saja, nggak masalah gitu ya. Apakah penyebab terjadinya ISK itu sendiri? Apakah ada kemungkinan bisa disembuhkan? Karena biasanya penyakit ISK itu kalau kambuh suka tiba-tiba dan tidak pasti. Apakah terapinya hanya dengan banyak mengkonsumsi air mineral yang banyak? Apakah ada faktor makanan, minuman yang dapat memicu? Oke, kalau misalnya untuk infeksi saluran kemih, apakah ada makanan yang memicu? Itu jarang banget ya, jarang banget yang bisa memicu infeksi saluran kemih kalau dari makanan. Kecuali kalau misalnya dari makanan itu lebih seringnya ke lambung ya, ke lambung ataupun
dari penyakit liver karena banyak lemak-lemaknya. Kemudian apa ya, itu sih kalau misalnya dari makanan paling lambung ataupun liver yang paling sering. Kalau ISK sendiri itu sebenarnya terjadinya infeksi itu satu karena hygiene-nya kurang atau kebersihan dari kemaluannya kurang ya. Misalnya pada bayi lah, pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak yang tidak bisa membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil, itu akan lebih beresiko terkena infeksi saluran kemih daripada anak-anak yang sudah bisa gitu loh, untuk hygiene-nya itu udah pinter. Nah itu, kalau misalnya anak-anak yang hygiene-nya kurang baik, otomatis itu akan sering terjadinya infeksi saluran kemih. Apalagi kalau misalnya kondisi ataupun daya tahan tubuhnya itu lagi jelek-jeleknya gitu kan, tiba-tiba kok infeksi saluran kemih karena daya tahan tubuhnya kurang, karena kurang olahraga, karena makanannya itu pun juga kurang beraneka ragam, jadi daya tahan tubuhnya menurun, jadi infeksinya itu akan sering kambuh-kambuhan. Nah, untuk mengkonsumsi dengan banyak air mineral itu juga benar, karena ibaratnya gini lah, gampangnya logikanya tuh gini, dengan semakin sering mengkonsumsi air, otomatis tubuh kita juga akan sering mengeluarkan air. Nah, kotoran-kotoran yang ada di di saluran kemih, di kandung kemih ataupun di ureter ya, di saluran bagian atasnya kandung kemih ataupun di uretra di setelah kandung kemihnya itu istilahnya bisa, kalau orang Jawa itu ngomongnya bisa disentor gitu loh. Jadi itu bisa membantu untuk mengeluarkan kuman-kuman yang ada di saluran kemih kayak gitu. Itu ya, udah jelas ya. Nah, apakah bisa disembuhkan? Tentu bisa ya, asalkan teman-teman yang pertama harus dari pola ininya dulu, hygiene-nya dulu ya, dari pola menjaga kebersihan saluran kencingnya dulu. Kalau misalnya saluran kencingnya itu tidak dibersihkan dengan baik, ya otomatis reinfeksi atau gampang terjadinya infeksi secara berulang kayak gitu. Itu ya. Oke. Sering nahan pipis juga bisa jadi ISK dok, bener. Nah, kita tahu ya, tadi udah tak bilang ya, kalau misalnya urin itu kan kotor, banyak bakteri. Nah, kalau misalnya bakterinya itu sering ditahan di dalam tubuh, sering ditahan di saluran kemih, otomatis itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Makanya edukasi dari dokter pasti harus minum air yang cukup ya, kurang lebih 2-2,5 liter dalam satu hari. ISK ini bisa menyerang dari usia berapa? Dari segala usia, dari lahir sampai tua ya. Jadi kalau misalnya saluran kencingnya itu tidak dibersihkan dengan baik, otomatis akan terjadi penyakit ISK tadi atau infeksi saluran kemih. Itu ya. Jadi bisa mulai dari berbagai kalangan usia. Begitu. Ini topiknya malah merembet ke infeksi saluran kemih ya. Mungkin minggu depan kita bisa bahas tentang infeksi saluran kemih gitu ya. Kaitannya mungkin dengan makanan dan juga hidrasi ataupun kebutuhan air yang cukup gitu. Gitu ya. Oke. Adakah lagi pertanyaan ataupun testimoni yang mau disampaikan oleh teman-teman? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya review sedikit-sedikit ya. Jadi untuk anemia sendiri itu adalah kondisi kondisi di mana tubuh kita itu kekurangan hemoglobin. Nah, kekurangan hemoglobin pun beda-beda tiap orang ya, tiap jenis kelamin, dan juga ada kondisi masing-masing yang bisa menyebabkan dalam kadar sekian itu bisa udah disebut sebagai anemia. Kayak misalnya pada laki-laki dewasa dengan kadar kadar hemoglobin kurang dari 13 itu bisa disebut dengan anemia. Kalau pada wanita dewasa yang tidak hamil itu kurang dari 12. Kalau misalnya pada wanita hamil itu kurang dari 11, bisa disebut dengan anemia. Terus gejalanya apa aja? Gejalanya itu tadi ya 5L yang paling khas ya. Lemah letih, lesu, lunglai,
lelah ya, mudah lelah. Kemudian ada gejala-gejala lain kalau misalnya badannya udah lama-lama lemas ya, kemudian pandangan mulai berkunang-kunang, kemudian mengalami pusing, kemudian terjadinya penurunan konsentrasi. Terus anemia sendiri kalau dari zat makanannya itu disebabkan karena 3 zat utama yang bisa menyebabkan anemia, yaitu kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan juga kekurangan vitamin B12 gitu. Rambut rontok akibat anemia, solusinya gimana dok? Nah, atasi penyebabnya dulu ya. Semua penyakit itu harus diatasi sesuai dengan penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Kalau kekurangan zat besi, ya harus mencukupi kebutuhan zat besi. Kalau misalnya kekurangan vitamin B9 atau asam folat, ya harus mencukupi kebutuhan asam folatnya gitu. Cuman memang anemia yang rambut rontok yang disebabkan anemia itu gejalanya bukan gejala utama ya, itu karena anemianya itu udah kronis dan itu memang seringkali itu disebabkan karena penyakit kronis juga bisa ya. Jadi penyakit kronis yang berkaitan dengan anemia kayak penyakit ginjal tadi itu karena anemianya itu anemia yang sudah berat, otomatis kadar ataupun sel-sel hemoglobin di dalam tubuh kita itu juga akan berkurang lebih banyak daripada orang-orang dengan hemoglobin yang normal kayak gitu. Itu ya. Oke. Tuh, adakah pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Sebenarnya anemia itu materi yang simpel ya, atau topik yang simpel, tapi kadang diremehkan gitu. Orang-orang yang istilahnya workaholic ya, yang hobi banget kerja itu terlalu menyepelekan anemia. Jadi sering banget orang-orang yang suka kerja lebih dari 12 jam dalam sehari itu kurang makan ya, makan cuman 2 kali, bahkan ada yang makan sekali sehari, yang mana nanti kalau misalnya asupan energinya itu kurang bisa menyebabkan anemia kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya itu diterapkan lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan kayak gitu, terus otomatis kadar zat besi, kadar asam folat, kadar vitamin B12 itu pun akan lebih rendah daripada orang-orang yang normal kayak gitu. Kerja boleh, tapi jangan lupa untuk menyayangi tubuh kita ya. Jadi selain bisa mencukupi kebutuhan zat gizi ya dengan makan 3 kali sehari, makan yang beraneka ragam, kemudian jangan lupa konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran juga untuk menjaga imunitas ya. Teman-teman juga bisa konsumsi buah-buahan yang ada di ekstrak ya, atau kayak Vitanostin ini. Jadi di dalam Vitanostin kan ada kandungan ekstrak buah, kulit manggis ataupun mengkudu ataupun daun sirsa, rosella, apel, dan madu, yang mana itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Oke. Mungkin itu ya untuk malam hari ini. Semoga bisa menambah referensi tentang anemia ataupun tentang rambut rontok ya, karena memang rambut rontok itu bisa terjadi di segala usia ya. Karena paling sering itu karena stres juga bisa, ataupun karena keturunan juga bisa. Kalau karena keturunan itu karena ya memang pola rambut di kepalanya itu memang udah kayak gitu dari lahir gitu loh, makanya gampang sekali terjadi kebotakan. Kemudian karena faktor stres juga bisa, orang-orang dengan stres itu akan gampang mengalami telogen effluvium, jadi rambutnya itu gampang rontok gitu. Dia itu mudah rontok sebelum waktunya kayak gitu, jadi udah gugur sebelum berperang gitu ya, anggapannya kayak gitu. Mungkin itu yang untuk malam hari ini. Topik tentang anemia dan juga rambut rontok yang bisa dicegah dengan mengkonsumsi Vitanostin. Semoga topik malam hari ini bisa menambah referensi teman-teman semua, biar teman-teman itu tetap sehat selalu ya, biar nggak gampang sakit juga. Karena dengan ini saya bisa membantu banyak sekali orang-orang yang masih kekurangan referensi tentang kesehatan. Nah, buat teman-teman yang
apa namanya, pengen request materi gitu ya, ataupun pengen request topik yang dibahas di minggu depan ataupun bulan depan, nah itu teman-teman bisa hubungi aja tuh, bilang aja DM ke admin dari Vitamastin biar nanti dibuatin tentang materi apa gitu. Gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sama-sama ya. Terima kasih semua, semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.